Halo, assalamualaikum guys. Jadi ini nggak tahu video yang udah keberapa dan masih dengan tema yang sama, yaitu panggilan titik terendah. Oke. Oh, kali ini tuh narasumbernya tuh gimana ya? Kayak udah kakak, kami manggilnya sih kakak gitu kan, karena kebetulan usianya tuh kayak ya sebenarnya bedanya nggak jauh sih, kayak cuman 2 tahun aja gitu kan, cuman ya lebih sopan aja rasanya kalau panggil kakak gitu ya. Terus kita tuh awal ketemunya tuh sebenarnya dari Facebook. Jadi tuh kayak Fani bilang sama si kakak ini nih, kak gini, mau nggak ikutan gitu kan. Terus dia bilang, oh boleh deh gini. Sebenarnya tuh kayak awalnya ya ampun bisa nggak ya gitu dah. Habis itu Fani bilang ya udah bisain aja, bilang gitu kan. Jadi akhirnya dia mau guys. Nah sekarang kita telepon aja yuk. Ini dia panggilan titik terendah. Oke. Halo, assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam adikku. Oh ya Allah. Ya, gimana? Suaranya lembut banget guys. Kakak, gimana kabarnya? Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah sehat dek. Walaupun Alhamdulillah. dibanjiri dengan sekeliling rumah dengan air hujan. Wah, banjir kak? Iya, banjir sekeliling tapi nggak masuk ke dalam rumah. Oh ya alhamdulillah. Mama gimana kak? Mama Kak Hera. Ya Allah, nggak nyangka bisa kenal sekeluarga ya. Itulah makanya datang kemari. Kalau kemarin juga buat kami. Kakak ngingatin terus. Kita udah kenal lama, tapi ke rumah belum pernah guys. Itulah makanya waktu adik post status langsung kakak misalkan udah OTW main jangan lupa ya singgah tempat kakak selalu kan. Tuh guys, jangan lama-lama kenal tapi kalian nggak pernah jumpa. Jangan gitu guys, jangan ditiru ya semuanya. Oke kak, jadi kan yang ada yang tadi adik bilang gitu kan. Iya. Kayak mana? Apa kita langsung aja? Ya, secara langsung. Oke ya, Bismillah ya, Bismillah. Oke. Bismillah. Jadi kan kak, gini, setiap kita nih pasti pernah mengalami namanya titik terendah dalam hidup. Pernah kan Iya, kak? iya. Kakak pernah nggak? Kalau emang pernah itu kapan kira-kira kak? Mungkin di fase kehidupan kakak udah umur sekian 33 tahun ini, fase-fase yang menyakitkan memang banyak deh. Banyak kali entah kenapa ya, mungkin takdir kita kan lain kan. Iya, Nah, benar. pastinya yang paling berat menurut kakak itu saat tahun 2017 yang pertama kali orang tua kakak yang perempuan, mama, Iya. langsung sedih ceritanya, nggak bisa diceritain. Ya Allah kakak, jangan buat sedih kakak, baru mulai. Itulah makanya kok bahas tentang itu nggak ada kena habisnya kan. Tapi Iya. itulah karena dengan air mata kita jadi seorang perempuan yang hebat menurut kakak kan. Itulah masa terendah dalam hidup kakak. Bayangin mama yang dulunya kuat cari rezeki itu bangunnya jam 5 subuh untuk sekolahin kakak. Kayaknya kakak tuh terasa nggak berguna saat di fase mama nggak bisa lagi cari nafkah. Jadi mama tuh tiba-tiba kena diabetes yang akut, yang terakhir, yang membuat luka kakinya itu harus diamputasi beberapa biji kakinya. Terus dengan ekonomi yang sangat lemah, kakak mulai berpikir bagaimana terjadi pemasukan kalau kakak bagus ngejaga orang tua. Itu menjadi kesalahan bagi kakak deh. Atau kenapa? Nyalahin diri sendiri. Karena selama kakak ingat sama mama hidup, umur kakak tuh bagus sekali. Kami 10 bersaudara, tapi kakak yang paling bagus di saya. Nggak pernah diteriakin. Kok misalkan dikasih saran tuh yang bagus-bagus, adik kayak gini. Jadi saat mama itu udah sakit kayak gitu, uang kami nggak ada lagi. Bapak udah tua, mama udah tua, nggak bisa lagi cari nafkah. Jadi untuk biaya obat pembersihan luka itu bukan sedikit deh. Pakai BPJS bisa, tapi
dalam sebulan itu minimal harus dibersihin sama gratis BPJS itu 3 kali dalam sebulan. Lebih dari itu orang itu nggak mau bersihin. Jadi muter lah otak kakak pakai kepala dingin waktu malam mikir kayak mana nih caranya agar luka mama itu ada yang rawat dan ada yang menghasilkan uang. Mikir kakak tuh, carilah inisiatif yang lama, terus mikir ya udahlah motong batu bata PCR pun nggak bisa, alah kok kita belajar pasti bisa. Itulah pertama hari kakak cari uang sendiri. Sebulan kemudian dapatlah uang 300.000. Dengan pastian 300.000 itu kakak bawa mama ke Lomawe, ke tempat perawatan luka tradisional menurut Cina, pengobatan Cina kan. Langsung bagus itu deh. Nampak kali luka mama kakak tuh nggak asal lagi tersebar kemana-mana. Di situ aja lukanya dibersihin, dikasih obat salep dengan air tetes apa tuh namanya? Kalau nggak salah infus HCl untuk luka basahnya, dilap, dibersihin dengan sekian rupa sama orang itu. Terus beberapa kali mama udah dibersihin lukanya, terasa kali memang deh, terasa kali mama itu lukanya tuh udah nampak kali sembuh kan. Terus biaya yang sekian kalinya itu padahal lebih lagi hebat. Karena apa? Harus ada obat dalamnya. Obat dalamnya itu sekitar 800.000 per botolnya. Insya Allah lah di titik terendah itu kakak biarpun sambil nangis-nangis kayak gini, tapi kuat. Berasa kuat aja karena apa? Penopang hidup kakak dulunya itu adalah mama. Jadi saat kakak motong batu bata tuh biarpun lelah, terasa pada, tapi nggak tahu kenapa ada rasa kekuatan, dorongan biar mama kakak sembuh. Itulah deh pada kehidupan kakak yang misalkan kakak ceritain tuh panjang kali. Kakak gak sanggup cerita. Pokoknya titik terendah kakak tuh lah waktu mama kakak sakit dan kakak terasa bahwa diri kakak tuh gak mampu untuk rawat mama. Itu deh. Tapi akhirnya mampu kan kak? Berarti kan istilahnya karena kakak orangnya kayak menaceng, nggak ada deh apa-apa nangis duluan. Padahal Allah tuh tahu kalau dikasih cobaan menurut Allah tuh untuk kakak tuh mungkin kakak sanggup, tapi kok misalkan kakak anggap tuh nggak akan sanggup. Nggak tahu kenapa mikirnya kayak gitu. Kenapa lah? Ya Allah ya Tuhanku, kehidupan kakak berubah drastis dari dulunya selalu enak hidupnya kan, tiba-tiba mama dan ayah udah tua kayak ini nggak mampu lagi cari uang, dan apa yang kakak rasakan itu tuh yang membuat kakak nggak tahu kenapa deh down kali, nggak tahu lagi mikir. Padahal insya Allah kan semuanya terlewati begitu aja. Sampai sekarang kakak masih motong batu bata dan menghasilkan uang untuk beli pampers mama, untuk obatnya sedikit banyak, dan untuk keseharian kakak, untuk beli apa yang kebutuhan kakak dan mama. Nah sanggup alhamdulillah kakak deh. Itulah fase terendah dalam hidup kakak. Ya, alhamdulillah. Berarti saat mama kakak sakit. Oke kak, berarti sebagai info supaya kalian tahu guys bahwa Kak Lisna ini sehari-harinya itu motong batu bata ya kak? Iya, motong batu bata. Yang dulunya nggak tahu apa-apa motong batu bata, tapi sekarang udah ada uang dari penghasilan motong batu bata. Iya, alhamdulillah gitu kan kak. Intinya kayak kita tuh asalkan kita mau, pasti semua bisa. Iya, itulah kakak yang memang nggak tahu apa-apa, nggak tahu cari uang macam mana kan, nggak ada skillnya, tapi dengan kakak mau berusaha. Padahal memang susah deh motong batu bata itu, nggak mudah karena dia sisi-sisinya itu harus ada segi-seginya. Kalau nggak ada segi orang tuh nggak akan mau. Nah, memang itu kak, kalau kakak bilang nggak punya skill, itu skill loh kak, skill loh. Motong batu bata tuh harus ada skill. Kita kan bahwa kakak ini kan nggak mampu. Pertamanya kan ngira terus kalau kakak ini nggak akan bisa motong batu bata karena susah. Rupanya setelah kakak berusaha 1 hari 2 hari, ternyata kita waktu motong batu bata ini harus ada celahnya deh. Celahnya waktu kita balut itu tanahnya, kita buat cetakannya harus ada kekuatan ada. Jadi kalau ada kekuatan di dalam kita itu, maka alah biasa aja tuh, dan cantik kali batu bata kita. Itu ya, ininya kak ya. Cantik kali batanya, ada cantik kali. Kayak gitu orang ini. Ya, gimana lah anak buah roti, tak bilang gitu. Jadi orang itu kan suka juga mereka. Jadi waktu diajarin, enggak orang itu
ngomong satu kali dua kali kakak langsung paham metode cara motongnya gimana biar dapat segi-segi di samping-sampingnya itu, harus ada cetakannya 4 tersegi semua kayak gitu deh. Oke, berarti Kak, jadi kan gini, apa gitu, bisa adik bilang pesan-pesan lah buat mungkin di luar sana banyak orang yang sedang berjuang mungkin ya demi orang tuanya, demi keluarganya, demi apapun itu yang mungkin sedikit lagi akan menyerah gitu. Apa gitu pesan-pesan dari kakak gitu? Menurut kakak ya, yang mungkin bagi orang mungkin cara ngerawat orang tua itu mudah, karena ada beberapa orang yang bilang ngerawat orang tua itu mudah. Tapi bagi kakak mudah-mudah gampang deh. Karena apa? Orang tua itu kan lain-lain kepribadian sakitnya kok. Terutama kakak ini, orang tua kakak ini udah sakit deh. Abis itu kayak kita bilang nggak lupa-lupa ingat kayak itu. Jadi apa yang kita bilang tuh susah untuk bawa ngerti ya dah. Jadi buat orang yang di luar sana yang mungkin ada orang tuanya masih punya ibu atau punya ayah atau punya nenek atau kakek, uruslah beliau dengan dengan nyaman aja. Buat mereka ini kayak kita ngerawat seorang bayi. Kakak gitu ngerasainnya, mama ini kayak gini lah dek kan sifatnya, tapi kakak berusaha untuk bawa kakak ini ngurusinnya anak, seolah anak apapun seorang ibu akan melakukan kepada anaknya yang terbaik ya kan dek. Iya benar Kak. Jadi otomatis kekuatan itu akan ada di dalam diri kita. Apapun rintangannya, apapun kesulitannya akan mudah kita lewati. Iya, kembali lagi asalkan kita mau ya Kak. Mau, karena kita apa? Itu kan orang tua kita yang melahirkan kita dari dulu. Ya kan, yang udah ngandung kita 9 bulan, belum susah payahnya waktu ngebesarin kita. Kayak mana deh? Iya, ya kan? Nggak akan terhitung dengan kerja keras kayak kita ngurus beliau sekarang saat tua. Kakak 2017, 2018 sampai 2020, tapi kakak nggak ngerasa ngurus mama dengan sempurna. Kakak ini masih ngerasa bahwa kakak belum sempurna ngurus mama. Jadi setiap harinya kakak akan selalu berusaha untuk ngurus mama lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Jadi misalkan memang deh nanti suatu hari mama atau orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tuh rasanya kayak melepas kepergian beliau tuh dengan air mata, tapi dengan air mata kebahagiaan, bukan dengan air mata penyesalan, karena ada kata-kata saat kita ngurus beliau semasa hidup mereka dengan perlakuan kayak mana mungkin, ya kan? Iya, kan terasa sekali kita saat orang tua kehilangan orang tua kita ngerasa kayak mana, berduka, nangisnya, menyesal. Andai Tuhan mama saya dikasih kembali hidupnya, akan saya rawat, enggak akan lagi deh terulang, karena fase kehidupan kita hidup sekali mati sekali kan. Jadi sekarang itulah nih metodenya. Untuk di luar sana harus berusaha terus, berusaha untuk merawat mama itu dengan yang terbaik. Oke Kak, jadi kan semoga mama kakak lekas sehat kembali, keluarga kakak semuanya termasuk kakak lah. Yang paling terutama tuh kakak harus sehat terus gitu kan. Jadi kan kakak nggak sehat, mama iya, cara ngurusnya. Benar Kak, benar. Jadi kan Kak, tadi kan nanti sekilas denger kayak potong batu bata gitu kan. Dengar adik kata kakak mau buat konten tentang seputar batu bata ya. Itulah rencananya itu kepingin sekali karena dengan batu bata itulah kakak menghasilkan uang dan bisa ngerawat mama, bisa membantu mama biarpun nggak banyak, tapi lihat kan berjalan dengan mulus kan, semua kebutuhan mama insya Allah bisa kakak beli dengan kakak yang satu lagi, kakaknya kakak lagi berdua kami patungan untuk belanja kebutuhan mama. Iya Kak. Oke, ditunggulah Kak kontennya kalau gitu, harus semangat tuh Kakak. Adalah dengan Dek Fani juga bantu kakak. Kalau enggak, ya insya Allah pasti Kak. Belum tahu. Insya Allah pasti bisa. Oke ya Kak. Oke Kak. Makasih Kak. Makasih lah ya. Sama-sama. Karena Kakak dah mau luangkan waktu untuk masuk ke channel YouTube adik. Makasih kali. Iya deh, sama-sama. Padahal ini dadakan loh guys. Dadakan asli dadakan. Parah. Emang the best dah. Kak Lisna ini aduh.
the best kali. Orangnya ya Allah. lembut parah. Kakak pun kan belajar dari adik. Oh, masa? Kalau kita baik sama orang, maka kebaikan itu akan fallback lagi kepada kita. Wah, keren Kak, keren. Oke deh Kak, sehat selalu ya, bahagia selalu. Itu aja lah yang ada bilang. Pokoknya sehat selalu lah Kakak. Oke Kak, assalamualaikum. Nah itu guys, itu Kak Lisna itu orangnya super lembut banget. Tapi masalahnya gini, kami pernah ketemu itu cuman satu kali waktu kalau nggak salah itu keponakannya Kak Lisna itu sakit di rumah sakit Zainal Abidin di Banda Aceh ya. Nah kalau untuk ke rumah Kak Lisnanya itu belum, karena kebetulan ke rumah Kak Lisna itu di daerah Nisam ya, kalau nggak salah Nisam deh, iya kalau nggak salah Nisam. Nah kebetulan Fani belum sempat untuk berkunjung ke rumah Kak Lisna, tapi insya Allah nanti kalau ada waktunya pasti Fani main lah ke rumah kakak ya Kak. Oke, jadi sekian lah pengalaman dari Kak Lisna, di mana dia ada di titik terendahnya tuh sekitar tahun 2017 ketika mamanya itu sakit, maksudnya beliau tahu bahwa mamanya itu sakit diabetes gitu ya. Kita doakan sama-sama semoga mamanya Kak Lisna cepat sembuh, Kak Lisnanya juga kuat-kuat terus, semangat terus. Untuk kita semua juga harus semangat loh ya. Kak Lisna lihat loh usaha dia itu sampai harus motong batang. Dulu nggak semua orang bisa loh kalau kayak gitu. Itu berat loh, sumpah itu berat, serius itu berat. Dan kalian bagi yang masih diberi kesehatan orang tuanya, tetap jaga, tetap sayangi, tetap cintai orang tua kalian dimanapun kalian berada. Oke, itu aja, sekian dari Fani. Terima kasih yang udah mau nontonin video ini. Terus jangan lupa subscribe-nya juga, like, terus komen, yang paling penting komen. Kalian komen apapun itu kalian komen. Oke, assalamualaikum.